sebenarnya pengelola open trip ini kan tour operator juga gitu, yang juga mereka juga pun harus punya, sertifikat, punya izin, punya mengikuti juga standar-standar yang ada gitu. Jadi nggak bisa terlepas karena ini open trip, nggak tinggal di situ jadi mereka bebas dari aturan-aturan yang atau Mhm. standar-standar yang ada. Sebenarnya kalau pungli itu kan ada di mana-mana dan di Mhm. segala bentuk, di segala tempat. Dulu awal-awal mungkin sampai 10 tahun yang lalu, kita mau bangun satu usaha itu, mau ngurus izinnya aja, Susah 100 banget, juta kurang gitu, iya, ya kurang kan? lebih ya. Karena kan banyak, Mhm. sistem perizinan satu pintu, jendelanya banyak, banyak situasi politik yang kita nggak bisa ceritakan gitu kan. Jadi, akhirnya jadi yang kurang mendorong perkembangan dari, gunung ini sebagai magnet. Pendaki yang mau mendaki ke Kartens itu mereka rela membayar sampai $15.000 gitu kan, untuk perjalanan hanya untuk Oke. 3, 4 hari gitu. Oke, baik teman-teman, hari ini kita udah kedatangan dengan Ibu Amalia Yunita, Mhm. Ibu Dokter Amalia Yunita yang, sekarang sedang menjabat sebagai IATAA atau Indonesian Adventure Travel Trade Association Gitu. pada periode tahun 2025 hingga tahun 2026 nanti. Ibu selamat Iya, datang. terima kasih ya. Gimana kabarnya Ibu? Baik baik, Baik, alhamdulillah baik. alhamdulillah. Iya, Tadi perjalanan lancar ya Ibu ya? lancar. Oke, Ibu, saya mungkin mau tanya sedikit nih Bu, Mhm tentang profil Ibu mhm. sebagai IATAA. Nah, sebelum Ibu jadi IATTA ya, Iya IATTA. iya iya. Iya, Nah, Pak. sebelum Ibu menjadi, ketua umum di IATTA itu, Mhm. Ibu, menjabat di mana nih Bu? Terus Mmm, kayak kira-kira sepak terjang Ibu dalam dunia adventure tuh seperti apa? mmm. Gitu. Oke, saya sebenarnya berkenalan dengan dunia adventure itu mulai Mhm. dari waktu kuliah. Saya kuliah Oke. di Trisakti, Mhm. terus kemudian di situ ikut bergabung di pencinta alamnya, Mapala gitu ya, Bu, ya ya? Mapala, Oke. namanya Aranyakala Trisakti. Mhm. Nah, terus kemudian, setelah lulus karena Mhm. SKS-nya lebih banyak di ruang sekretariat, jadi saya setelah lulus, kemudian saya membuka usaha Mhm. wisata, wisata Arung Jeram di, Mhm. Sukabumi, Arus Liar, Oke. kemudian itu sekarang udah jalan 30 tahun. Wow, nanti kita datang ke sana ya, Bu, ya. Iya, silakan. Oke, terus Heeh, terus? wajib Mhm. mencoba ya. Mhm, mau tuh cobain. Terus kemudian, Oke. ya sebagai praktisi, terus juga sering bantu pemerintah ya Mhm. untuk, membuat pedoman-pedoman tentang Mhm. wisata petualangan ini. Ya di Mhm. antaranya yang paling banyak Arung Jeram, karena saya lebih Oke. banyak di Arung Jeram. Kemudian saya Mhm. juga kemudian tahun 96, bersama teman-teman mendirikan Federasi Arung Jeram Indonesia. Oke, Haji, federasi. kebetulan Mhm. saya ditunjuk jadi ketua umum yang pertama, Mhm. kemudian sampai sekarang masih jadi ketua harian kemarin. Oh. Jadi ya di situ di Faji, kemudian Mhm. tahun 2017, Mhm. IATA berdiri, ya saya Mhm. bersama teman-teman waktu itu, sebenarnya inisiasinya Mhm. datang dari Kemenpar, waktu itu saya membantu, Pak Arief Yahya, Mhm. Menteri Pariwisata yang dulu, Mhm. eee, di bidang wisata petualangan. Oke. Kemudian kami mendirikan asosiasi ini, Mhm. jadi operator-operator wisata petualangan yang jumlahnya banyak ini, Mhm. eee disatukan dalam satu wadah lah gitu ya, Oke. wadah yang namanya IATA gitu. Nah Mhm. terus kemudian, kemarin September lalu kami munas dan saya terpilih Mhm. jadi ketua umum, gitu Oke. singkat ceritanya. Oke, tapi aku tadi agak ketinggalan ya. Jadi aku kan Mhm baca, tahun periode Ibu di IATA itu pada mhm tahun 2025 mhm, sampai 2009 29, 29 ya? Berarti belum lama ini ya, Bu, ya? baru, Belum 1 tahun. heeh. Aku mau ngucapin selamat Iya dulu nih, Ibu. terima kasih ya juga, Kira-kira heeh. untuk, Ibu target yang akan dicapai pada tahun ini hingga tahun Mhm 2029 itu untuk IATA itu seperti apa nih, Bu? mhm. Jadi kan, ya, Indonesia ini sebenarnya Mhm. wisata apa sih yang paling cocok untuk dijual? Sebenarnya wisata petualangan dan Oke, alam, bener nggak? betul Karena alam kita kan kaya banget gitu banget. ya. Kita punya berbagai, aneka ragaman Mhm. hayatinya Mhm. juga sangat kaya, dari mulai laut sampai ke hutan-hutan kita Betul. gitu kan, kayak orang hutan, komodo, Mhm. ada tarsius gitu ya, Mhm. macem-macem lah gitu ya, terus, flora fauna semuanya. Mhm. Kemudian juga kita punya
427 gunung api dari 1.500 gunung api di dunia. Jadi kan banyak banget, itu Banyak. hanya di Indonesia. Terus kita punya garis pantai nomor 2 terpanjang di Iya, dunia setelah mhm, Kanada. Jadi kan untuk wisata bahari, sangat memungkinkan mhm gitu alam mhm, kita. Ya kita kepulauan, negara kepulauan dan lain mhm, sebagainya, dan juga walaupun kita daerah tropis, tapi mhm, kita punya satu gunung yang ada saljunya, Gunung Kartens betul, iya, Pyramid gitu kan. mhm Nah, itu kan kekayaan alam yang luar biasa. mhm Jadi ketika orang mau jual Indonesia, apa sih yang paling ini? mhm, Sebenarnya kekayaan kalau alamnya ya? menurut kami, Mhm ya menurut kami para mhm para petualang, ya wisata petualangannya gitu. mhm, Kenapa kita betul, sibuk-sibuk menjual jenis wisata yang lain mhm gitu mhm ya? mhm. Kalau kita udah disediakan Tuhan nih kekayaan alam yang seperti ini Iya iya, gitu kan. Dan para petualang juga mhm, yang datang ke Indonesia, kalau petualang itu kan nggak menuntut banyak, benar mhm nggak? mhm, betul, Jadi sesuai dengan kondisi Indonesia yang mungkin apa namanya ya, kita punya wisata yang luxurious juga mhm, ada. Tapi kan kalau kita pergi ke hutan, kita nggak bisa mendapat sesuatu yang sangat luxurious. Aksesnya pun betul, juga masih banyak yang mhm, masih belum terakses dengan baik gitu. Kalau petualang itu kan buat buat apa, kita bawa ke tengah hutan, harus lewat naik perahu 2 hari di pedalaman Kalimantan, nggak iya, masalah, emang kita survival, petualang. Iya, jadi para petualang. Jadi ya mhm, cocok banget nih Indonesia dijual dari sisi itunya. iya Nah, betul, tapi kalau kita lihat sebenarnya, di dunia juga ada perankingan dari, adventure travel yang mhm disebut, Adventure Travel Development Index. mhm, Nah, kalau dilihat dari indeks itu kan mestinya dari sisi kekayaan alam saya udah keliling dunia gitu ya, mhm, bertualang gitu, iya harusnya Indonesia tuh nomor satu loh gitu. iya Heeh, betul, tapi kita ranking 67 dari dari 186 negara. wah, Jadi kan masih jeblok. mhm Ya, mhm dan juga dari sisi, apa namanya, dari sisi, bukan hanya itu, mhm, kemarin terakhir tahun lalu tuh kita agak naik. Tadinya kita selalu berada ranking paling bagus 87, 101, tahun betul, lalu kita 67. Jadi oke, udah agak naik naik kelas dua gitu. puluhan lah ya, Heeh, tapi kan masih kayaknya belum pantes kalau Indonesia tuh betul, masih mhm ranking segitu gitu ya, dengan mhm, kekayaan alam yang luar betul, biasa ini gitu ya. Tapi terus kemudian ranking-an itu juga dibagi, ada negara berkembang, negara negara, apa, negara sudah maju gitu maju ya. dan Di negara berkembang kita nomor 29. oke, Masih menggembirakan, sedikit lumayan ya, mengembirakan lah ya. Tapi kan kalau kita lihat tuh di atas-atas kita, kayaknya bagusan Indonesia harusnya iya, gitu. Ya jadi kita nih dari industri wisata petualangan merasa, kok kita gini ya, kok rapot kita jelek banget, kok mhm rapot kita merah gitu, kenapa mhm kita nomor segini, kayaknya kayak nggak terima gitu mhm kan ya. mhm Nah, kalau dilihat lagi kan itu penilaian itu ada pilar-pilarnya, ada 10 mhm, pilar. Kita tuh paling jeblok masalah safety. oke, Heeh, nah jadi itu jadi concern kita, mhm safety, dan 2 ya, environmental sustainability. mhm Kalau kita lihat kan gunung kita tempat sampah, mhm, gunung kita sungai kita jadi tempat buang sampah, betul, gunung kita penuh sampah. mhm Jadi itu PR kita yang 2 itulah mhm gitu, soal safety dan sampah. mhm Nah, itu yang membuat kita semua, ayo kita sebagai pelaku wisata mhm, petualangan, ini kan kalau IATA ini isinya adalah, operator-operator yang oke, jualan wisata petualangan. mhm Kita harus jaga, kalau enggak suatu hari mungkin kita nggak bisa jualan lagi nih gitu mhm kan. mhm mhm Barang jualan kita kalau kotor, siapa yang mau datang gitu mhm kan. mhm, Siapa yang mau datang ke tempat yang kotor gitu ya. betul, Siapa mau datang ke tempat yang nggak safety. mhm mhm mhm, Takut kan gitu kan. betul, Jadi ya ini, ayo kita kita bersama-sama meningkatkan kapasitas dari SDM untuk mhm, kita semua ya, karena pemain dari wisata petualangan, operator-operatornya itu rata-rata usaha perorangan, mikro, usaha kecil gitu kan. mmm, Jadi kan kalau kita suruh, ayo kita ambil standarisasi ISO, ya nggak mampu lah gitu kan, mhm, ISO mahal banget. Jadi betul, gimana nih kita menciptakan standar-standar, kita mensosialisasikan standar-standar, kita meningkatkan kapasitas wisata petualang kita, mhm, termasuk gimana caranya kita bisa mengaktifasi brand Indonesia ini sebagai surga bertualang di daerah tropis, oke. gitu. Jadi itulah cita-cita kita, di Mhm. antaranya itulah Berarti gitu. tadi tuh faktornya Mhm, antara sampah sama safety itu ya, Bu. ya Nah, itu aku yang mau paling paling terbesar ini lah ya, gitu ya. mungkin Mhm, kalau terkait dengan pungli itu termasuk juga nggak sih, Bu? eh, wah kalau gitu sih Karena gini ya, karena kan kita kalau, heeh, gini, mhm, sebenarnya kalau pungli itu kan ada di mana-mana dan mhm, segala bentuk di segala tempat gitu mhm, ya. Jadi tapi kan, dengan sistem yang dibangun, mhm, lama-lama kan, berkurang gitu terkikis ya. ya, Heeh, mhm, lama-lama kalau saya bandingkan dengan, mhm, saya juga usaha udah 30 tahun di bidang mhm, ini nih. Dulu awal-awal mungkin sampai 10 tahun yang lalu, kita mau bangun satu usaha itu, mau ngurus izinnya aja, susah 100 banget juta ya, kurang gitu, iya, ya kurang kan? lebih ya, Karena kan banyak, mhm,
sistem perizinan satu pintu, jendelanya banyak, ya Iya, kan? Izinnya satu anak-anak kecilnya banyak iya, ya. gitu kan. Jadi dari lalu apa, departemen ini masing-masing tuh kan Mhm, mematok gitu kan. minimal mengunci gitu Heeh, ya. tapi kan berapa tahun yang lalu udah ada perizinan, yang OSS. Mhm, Udah lumayan lah dapat nomor induk berusaha mhm, gratis kan, bisa kita urus sendiri. mhm, Walaupun kadang susah masuknya nih, mhm, ya kan, dengan segala macam challenge-nya, tapi udah ada, mhm, perbaikan sebenarnya gitu. mhm, Dari waktu ke waktu yang saya alami tuh, yang namanya kayak gitu-gitu kan berusaha untuk dikikis, betul, walaupun implementasinya di lapangan itu nggak bisa 100% mhm, seperti yang tertulis dalam, peraturan-peraturan, belum tuh. oke. Gitu, Nah, ini. menarik nih Bu tadi, Mhm, mengenai pembahasan Ibu. Nah, menurut Ibu nih Bu, mhm, pandangan wisata petualangan pada tahun 2026 ini mhm, gimana nih Bu? Kebetulan ini kan masih awal tahun banget ya, mhm, masih mhm, 16 mhm, hari di mhm, tahun 2026. Nah, mhm, kemudian matra apa yang akan menjadi favorit dan itu mhm, kira-kira kenapa ya Bu itu jadi favorit mhm, gitu loh Bu? mhm. Mhm, Memang ada satu pergeseran yang mhm, positif ya, saya bilang mhm, positif kenapa, karena lebih banyak orang yang, mau bertualang mhm, gitu, dibanding sebelum pandemi. mhm. Jadi ketika pandemi itu kan pandemi terus terang merubah, berbagai Pola macam hidup ya, ya, heeh, pola hidup ya, heeh, termasuk juga orang berwisata. Kalau mhm. dulu mungkin petualang itu hanya untuk para petualang lah Iya, seperti kita-kita gitu betul ya. betul, Kalau sekarang tuh orang yang nggak kebayang, kan pasti kalau mau keluar rumah mhm, ketemu situasi yang nggak nyaman ya, mhm, nggak ada kasur yang empuk, nggak ada mhm. AC Mereka gitu. masih mau nyoba gitu ya, Bu? Sekarang tuh malah jadi tantangan, jadi Mhm, challenge baru gitu. Terus juga kan banyak orang kita nggak usah jauh-jauh lihat di dekat sini ya, di mhm, Sentul. mhm. Sentul itu kan kalau weekend banyak orang Rame untuk banget itu, lari trail yang mhm, mungkin bukan orang-orang yang kita lihat dulunya sebagai petualang. mhm, Termasuk orang naik gunung juga yang dulunya mhm. mungkin waktu mudanya nih nggak naik gunung, begitu dia udah pensiun dia naik gunung gitu. Ya jadi karena apa? Karena waktu pandemi itu kan banyak orang Ditutup aksesnya pengen gitu-gitu, wisata mhm, yang sehat yang nggak banyak orang. Akhirnya heeh, mereka jadi pergi hutan. heeh, Pergi ke hutan, terus akhirnya heeh, mencoba dari mulut ke mulut, terus orang juga sekarang mhm, kan FOMO ya. mhm. FOMO itu FOMO kan banget, FOMO banget, FOMO kan mendorong orang untuk bertualang juga ya, betul, karena pergi ke suatu tempat yang sulit diakses nggak bisa semua orang pergi ke sana gitu kan. betul, Jadi, akhirnya fenomena-fenomena ini mendorong lebih banyak orang bertualang mhm, gitu, termasuk di mhm, dunia juga begitu. Jadi wisata apa yang paling meningkat paling cepat, secara eksponensial mhm, peningkatan wisatawannya, itu wisata petualangan. Kenapa? betul, Karena ternyata lebih banyak orang yang ingin keluar rumah, mhm. karena mereka nganggap itu sebagai bagian dari wellness juga. Terus pergi ke sana nggak terlalu crowded ya, Healing gitu-gitu healing, segala ya healing lah, terus dengan FOMO lah, apa segala macam itu jadi men-drive self orang reward jadi gitu-gitu heeh, segala betul macam. betul, jadi punya novelties, Mhm, kebanggaan, itu heeh, juga mendorong orang untuk bertualang. Makanya sekarang, sebenarnya era ini nih era yang bagus buat mhm, industri kita, gitu. oke. Mhm, Nah, kalau menurut Ibu dari semua harapan-harapan Ibu dan juga mhm, emang yang akan Ibu usahakan dilaksanakan pada tahun 2026 sampai 29 ini, mhm, kira-kira kesiapan bagi para operator atau mhm. penyedia, lapangan tersebut itu kira-kira potensinya tuh di tahun 2006 pada saat potensi pasar tuh seperti apa gitu, Bu? Mhm. Jadi ada beberapa jenis wisata yang, Mhm, apa namanya, menjadi ini ya, sekarang menjadi sangat populer gitu ya. mhm, Kayak, di dunia maupun di Indonesia, mhm. trekking, hiking gitu ya, Arung jeram gitu sih yang Arung paling jeram sering. termasuk ya. Terus kemudian, apa namanya, gastronomi. Orang pikir gastronomi itu Mhm, kan adalah, kegiatan, mhm, apa namanya, oh itu kan semacam mhm, kulineri, tapi nggak, sekarang bisa dikemas sebagai wisata petualangan mhm, gastronomi juga gitu, karena itu betul, ada unsur budaya, ada unsur fisik, kita pergi ke suatu betul, tempat, terus kita metik di kebun, terus kita mhm, memasak, makan gitu, itu bisa betul, jadi satu satu mhm, mhm, experience mhm, juga yang bisa jadi dikategorikan sebagai wisata mhm, petualangan. Nah, tren-tren itu juga bukan hanya di dunia, sekarang mhm, gastronomi, adventure gastronomi itu juga mhm, berkembang gitu, dan saya pikir, Indonesia juga ini dan cuma kita harus mempersiapkan memang. Apa mhm, namanya, mempersiapkan gimana PR-PR kita yang tadi tuh. mhm, Jadi PR-PR, challenge-challenge kita yang mhm, masih harus kita ruang-ruang yang mhm, harus kita perbaiki. Nah, itu yang mesti kita inilah, yang kita mhm, fokuskan oleh IATA gitu. oke. Nah, tadi Ibu sudah memberikan beberapa informasi mengenai yang akan Ibu capai, kemudian, kira-kira apa yang perlu dibenahi. Nah,
sekarang buat penonton yang ada di sini nih Bu, kira-kira tips-tips buat para calon wisatawan adrenalin Mhm, dalam memilih pemandu atau operator tuh kira-kira gimana nih Bu? oke. Biar gak boncos, kan Gen Z itu orangnya hitung-hitungan banget kan Oh, ya, oke, kalau gitu kalau ya? Iya. kira-kira ini kalau kayak gini boncos nih gitu, atau kayak contohnya paling aman yang gimana, kira-kira Mhm, tipsnya gimana nih Bu buat mhm, para Gen Z nih? Khususnya mhm. aku juga Gen Z nih. Ya, oke, oke. Oke. Gini ya, Diba. Jadi kita kalau kalau mau sebenarnya petualangan tuh kan bisa dilakukan sendiri juga. Mhm. Yang kita namakan tuh private Solo, trip ya, private trip. Kita bisa pergi sendiri, mhm, nanti di sana juga atau kita pergi suatu tempat kita hire, guide lokal, mhm, atau kita bisa pergi bersama mhm, operator wisata petualangan. mhm, Yang paling penting pastikan bahwa kita benar-benar pelajari dulu tuh, mhm, gimana kondisi alamnya, terus membutuhkan kondisi fisik seperti mhm, apa gitu betul, ya, atau kondisi, kayak misalnya kita naik ke Kartens, Gunung mhm, Kartens, mhm, ya kita mesti latihan fisik dulu ya karena kan iya, itu, dalam kondisi cuaca dingin, ketinggian, bisa mhm, mountain sickness, bisa, kalau kita gagal hipo dan lain-lain, aklimatisasi juga mhm, bisa termasuk hipotermia. mhm, Jadi fisik kita harus harus berlatih mhm, sesuai dengan apa yang kita hadapi sana, mhm, termasuk kalau food kartens ya butuh latihan teknis karena ada mhm, naik turun dengan tali, yang seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ketika kita udah benar-benar tahu tempatnya, kita mempersiapkan diri. Ketiga, kalau kita mau pergi dengan operator, pilihlah operator yang mungkin, orang-orangnya sudah bersertifikat dan udah, certified juga gitu. Karena itu kan sertifikasi itu menjamin bahwa operator tersebut sudah memenuhi standar-standar yang dibutuhkan, termasuk standar safety tadi gitu, karena yang oke, utama itu safety mhm, gitu. mhm. Menurut Ibu untuk peningkatan Keselamatan K3, aja. keselamatan dan kesehatan Mhm, kerja, itu pada saat wisatawan berpetualang mhm, dan khususnya untuk para operatornya pada tahun 2026 ini, apakah IATA itu punya program khusus untuk mhm. menangani hal ini, Bu? Nah, ini yang kita syiarkan ya. Mhm, Akhir, Januari ini kita mhm, akan mengadakan webinar, mhm, webinarnya, terbuka untuk umum, mhm, free ya, untuk, pelaku-pelaku wisata mhm, petualangan, operator-operator, mhm, mengenai keselamatan. mhm, Sebenarnya payung besarnya adalah keberlanjutan ya, jadi tahun heeh, ini kita ada webinar series, mhm, untuk konteks keberlanjutan, di mana mhm, salah satunya adalah tentang, keselamatan gitu mhm, ya. Karena kita anggap nih kita udah darurat nih, mhm, udah urgent gitu ya, soal iya, keselamatan tuh udah urgent melihat, banyak sekali banyak korban berjatuhan, banyak banyak yang, terjadi insiden dan mhm, juga, cuaca semakin tidak menentu, betul, adanya climate change gitu kan. mhm, Sehingga ini udah darurat nih kita soal soal mhm, keselamatan, mhm, itu untuk kita syiarkan mhm, gitu ya, standar-standar keselamatan untuk wisata mhm, mhm, petualangan gitu. Kemudian nanti Februari juga kita setiap minggu, seminggu sekali ada mhm, training online, mhm, jadi siapapun yang mau bergabung, silahkan bergabung, mhm, free gitu ya. Jadi mhm, untuk, para pelaku supaya kita minimal, kita punya pemahaman yang sama dulu, mhm, pemahaman dasar tentang, keselamatan di dunia wisata petualangan betul. gitu. Mhm. Nah, tadi kan Ibu sudah mau mengadakan webinar ya Bu ya, Mhm, KIT-KIT yang akan Ibu laksanakan. mhm, Menurut Ibu nih, tantangan ke depannya mengenai mhm, K3 tersebut mhm, bagi penyedia, wisata, mhm, mhm, kemudian juga dari lokasi wisatanya tersebut itu kira-kira gimana nih Bu? mhm. Ya memang kita masih punya ruang, eee, improvement yang besar ya untuk Mhm, memperbaiki masalah K3 ini, dari mulai gimana kita menganalisa, mhm, bahaya yang mungkin bisa terjadi, mhm, kemudian kita membuat juga sebuah sistem atau SOP di dalamnya gitu kan untuk, keselamatan-keselamatan, pengunjung dan juga para pelakunya sendiri gitu. mhm, Nah itu, makanya bertahap nih, itu bukan mhm, pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan cepat, mhm, instan, tapi bertahap kita akan coba sosialisasikan mhm, dan gaungkan terus mhm, supaya rapor kita jangan merah nih. Jadi kalau in term of, safety kita mhm, itu kan nomor 83 mhm, iya dunia iya, gitu ya, dari sekian banyak. Jadi banyak gimana negara ya. caranya kita supaya bisa naik kelas lah gitu Iya intinya gitu. betul. Nah, menurut Ibu itu untuk dari pemandu itu kan, pastinya kita perlu ya, pemandu-pemandu yang bersertifikat. Betul. Kira-kira ada berapa sih Bu kebutuhan pemandu bersertifikat dan gimana nih cara menanganinya gitu yang biar Mhm, sesuai memenuhi standar yang ada mhm. gitu?
Mungkin dalam wisata petualangan diperkirakan mungkin ada 10.000 lebih kali ya Mhm. pemandu yang, sebagian besar mungkin udah, tersertifikasi gitu Mhm. ya, karena pemerintah kan udah mulai menyelenggarakan sertifikasi ini juga udah lama gitu, Mhm. mungkin udah 20 tahun yang lalu gitu. Mhm. Cuman kan itu bertahap dan belum Mhm. semua sudah punya, skema Mhm. sertifikasinya. Jadi ada SKKNI, Mhm. Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia, Mhm. untuk mensertifikasi pemandu yang udah kita kenal, ada pemandu gunung, arung jeram, Mhm. sampai ada apa, para layang, para motor, Mhm. tapi juga masih banyak yang belum ada, Mhm. Mhm. karena ini jenis-jenis atraksi wisatanya kan berkembang terus gitu. Mhm. Mhm. Sampai sekarang kita pernah menginventarisir ada 43 Mhm. jenis wisata petualangan. Nah, ini yang Oke. perlu kita kembangkan skema-skemanya, SKKNI-nya untuk, jenis-jenis wisata yang masih, baru gitu. Sehingga diharapkan nantinya 100% harus sudah Mhm. bersertifikat gitu, yang mana sekarang belum semua gitu. Oke, Bu, kan juga sekarang lagi ramai banget ya, Bu, ya. Mhm. Kayak yang tadi Ibu pernah bilang FOMO, FOMO itu akhirnya sekarang semua teman-teman aku nih, Bu, tiap minggu ada aja yang nge-pub, di story-nya tuh, Mhm. apa keril mau Mhm. naik gunung gitu. Mhm. Mhm. Nah, menurut Ibu nih, Bu, Mhm. dari, IATA itu Mhm. kira-kira bagaimana cara menangani membludaknya para, Mhm. wisatawan domestik maupun luar negeri yang Mhm. memang ingin FOMO itu yang tadi FOMO itu Mhm. pengen naik Mhm. gunung gitu, Bu. Mhm. Mhm. Kira-kira gimana tuh, Mhm. Bu? Ya, sebenarnya kalau gunung tuh relatif, Mhm. harusnya lebih lebih ini ya, lebih terjaga gitu. Mhm. Karena gunung itu kan hampir semua di bawah taman nasional, Mhm. gitu. Jadi taman nasional lah yang sudah mungkin, Mhm. melakukan berbagai standar, berbagai apa, Mhm. aturan, menerapkan Mhm. berbagai aturan untuk, menjaga, hal itu termasuk Mhm. juga, supaya nggak terlalu apa, membludak. Mhm. Jadi Mhm. kita juga ada sebenarnya, carrying capacity, daya dukung dari Mhm. suatu tempat itu juga mesti dihitung Oke. sehingga tidak terlalu ramai, tidak Mhm. nanti malah saya ambil contoh ya salah satu, gunung di Indonesia, Mhm. di sana ada monyet-monyetnya udah nggak mau makan daun-daun pohon lagi, mereka maunya makan Indomie gitu. Jadi Karena sering dikasih sama wisatawan iya, itu dan ya? bukan dikasih, tapi sampah, terlalu banyak sampah, Oh dia makan gitu. sampah kan. Mhm. Akhirnya jadi dia udah berubah hidupnya, cara hidupnya gitu kan. Pola konsumsinya udah berubah, makan Indomie, udah nggak bisa makan Lagi daun-daun. Dan itu terjadi gitu ya, kita pikir itu kayak kayak jokes, tapi itu benar terjadi. Saya oke, nggak sebut nama miris gunungnya ya, gitu. miris juga ya, Bu, ya? Tapi itu terjadi dan Mhm. itu karena apa? Karena juga kan makanya kan kalau di Taman Nasional selalu Mhm. ada 1 tahun, 1 bulan nggak boleh daki. Di-close dulu Close dulu, pembersihan cuma gitu-gitu. masalahnya kan gunungnya terlalu luas ya. Iya, Kadang-kadang di-close tapi ada orang yang ternyata lewat sini lewat gitu, jalur lewat belakang. jalur. Ya, nah itu Heeh. jadi memang, kita pun juga, apa, masih masih ada praktek-praktek yang seperti itu. Mhm. Jadi ya PR-nya cukup banyak sih. Iya, lumayan ya, Bu, ya. Nah, kan kemarin juga Ibu sempat lihat gak sih, Bu, yang di viral itu di, rata-rata tuh kayak akhir-akhir tahun ini jalur pendakian tuh sampai macet gitu loh, Iya, Bu. betul. Sampai yang kayak gak pada bisa naik, itu gara-gara terlalu membludaknya. Iya. Berarti dari si Taman Nasional itu memang memiliki standarisasi tersendiri ya? Jadi itu yang disebut carrying capacity, Mhm. jadi, daya dukung suatu Mhm. tempat untuk Mhm. menampung wisatawan supaya mereka Mhm. melakukan kegiatannya tuh jadi, masih aman dan Mhm. nyaman gitu. Mhm. Nah, sekarang kan banyak gunung tuh sistem, izinnya tuh SIMAX itu pakai online gitu kan, Mhm. apa namanya, jadi sebenarnya udah bisa kalau udah terlalu penuh udah bisa di-cut gitu. Mhm. Jadi, sekarang sudah bertambah baik sih. Jadi ketika ada bagus juga sih ada netizen dan Mhm. lain-lain ya, ketika sesuatu viral tuh jadi langsung ada action untuk Iya, memperbaiki gitu saya rasa. betul. Cuman walaupun belum semuanya tuh sempurna gitu, Mhm. tapi Mhm. lama-lama sih saya Minimal pikir ada aksi kecil atau heeh, aksi yang akan merubah sedikit-sedikit gitu iya, ya, Bu, iya. ya. Nah, Ibu, menurut Ibu nih, Bu, sebagai ketua umum dari IATA itu, bagaimana, pandangan Ibu melihat
banyaknya korban-korban yang berjatuhan seperti kemarin itu baru banget terjadi di Labuan Bajo ya, sampai sekarang masih 1 orang belum ditemukan, dan juga yang kemarin terjadi di Gunung Slamet, Ali Syafiq alhamdulillah sudah ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Kira-kira menurut Ibu pandangannya seperti apa tuh, Bu? Mhm. Mhm. Nah, hal-hal itu kan juga terkait tadi dengan safety, Mhm. dengan K3 juga gitu Mhm. ya. Yang mana sebenarnya, di beberapa bagian mungkin aturan-aturan kita masih belum cukup kuat atau Mhm. belum ada, tapi di beberapa bagian yang udah Mhm. ada aturannya, Mhm. implementasi atau pengawasannya yang masih Mhm. lemah gitu. Oke. Itu yang mungkin, perlu bergandengan tangan antara pemerintah Mhm. dengan kita sebagai asosiasi Mhm. dan juga tentunya kesadaran operator-operatornya juga harus terus Oke. ditumbuhkan, dalam rangka safety. Kadang-kadang Mhm. soalnya gini sih, nih antara, nih tamu udah datang, cuaca buruk, Mhm. kita harus nge-cut gitu kan, kita harus Mhm. bilang stop. Mhm. Tapi kita akan kehilangan peluang secara ekonomi. Nah, itu Betul. yang hal kalau safety itu harus nomor satu gitu sih ya. Mhm. Jadi Mhm. harus menempatkan safety atau kita siap untuk kehilangan keuntungan, kehilangan Mhm. pendapatan gitu. Mhm. Daripada nanti ruginya kan jadi ke Lebih belakang lebih lebih banyak dan besar. juga lebih meluas kepada kepada yang lain-lain Mhm. di industri itu kan Betul. pasti terkena dampaknya. Apalagi Mhm. ketika yang ini jadi beritanya jadi viral, jadi ini itu pasti Mhm. akan berapa saat pasti akan Mencoreng nama Indonesia juga ya, mencoreng Bun? nama Indonesia juga, kemudian destinasinya juga mungkin jadi orang jadi takut ke sana yang tadinya Mhm. udah mulai tumbuh gitu ya Mhm. wisatawannya gitu. Jadi Mhm. itulah mungkin musti musti kerja keras dari semua Lini. pemangku Mhm. kepentingannya lah di situ. Oke. Menurut Ibu, kira-kira ada nggak ya, Bu, rekomendasi khusus kepada Kemenhub, terkait sering terjadi kecelakaan kapal layar motor wisata di Labuan Bajo dan juga sekitarnya? Mhm. Ya itu kembali lagi sih kalau misalnya memang ada kekosongan dari sisi Mhm. regulasinya, mungkin itu yang harus segera apa, dibangun gitu regulasi Mhm. yang mendukung safety di, Mhm. area tersebut ya, yang sering terjadi, Oke. insiden atau eksiden gitu. Terus kemudian setelah itu ya ketika regulasinya ada, Mhm. sudah dibangun, sudah apa, udah legitimate ya, Mhm. harus juga ada pengawasan. Mhm. Itu justru titik poin yang paling penting tuh. Kalau misalnya ada regulasi-regulasi Mhm. tapi nggak ada pengawasan ya percuma juga gitu kan. Jadi akhirnya ya jadi Betul. kalau ketika ada eksiden baru semuanya rame, Mhm. baru semuanya saling menyalahkan gitu kan. Ya, tapi Iya ketika betul. ketika itu udah berlalu udah Mhm. apa perbaikannya? Nggak ada tuh yang Mhm. apa namanya, corrective action yang Mhm. dilakukan gitu. Betul. Jadi ya, pengawasan itu sangat penting gitu ya. Mhm. Jadi Oke. gimana kita bisa bersama-sama membangun sistem Mhm. pengawasan yang bagus supaya ini bisa berkurang. Oke. Mhm. Oke, terima kasih Ibu Dokter Amalia Yunita. Aku sekarang mau tanya-tanya dulu nih ke netizen. Kira-kira netizen atau Gen Z aja ya, teman-teman aku yang ada di belakang sana, ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Atau kameramennya biasanya ini nih wisatawannya kemana nih? Wisatanya kemana nih? Bu, kita mau nanya, Mhm, tadi kan kita peringkat 83. mhm, Nah, target kita berapa? Ada nggak? mhm, mhm. Mau dinaikin ke peringkat ke berapa tuh soal dari peringkat yang tadi Bu sebutin tadi? Iya, Iya. oke. Paling enggak dalam 4 tahun ya, ini kan 4 tahun ya kepengurusan kita, kita udah bisa sampai, setengahnya deh. Itu Mhm. ranking 40 aja kita udah bagus berarti naik kelasnya kan udah cukup cukup Lumayan signifikan. signifikan. Dengan peningkatan peringkat itu kira-kira dampaknya jumlahnya wisatawan itu akan makin meningkat atau gimana tuh? Ya, karena gini kan ini masalah kalau untuk wisata petualangan itu kan, memang, kegiatan yang beresiko tinggi. Jadi Mhm. masalah safety dan security itu jadi concern orang untuk datang gitu. Ketika Indonesia udah dikenal sebagai tempat wisata petualangan yang nggak aman, tentunya orang juga jadi apa, "Ah, udah ke tempat lain aja." Semua orang kan mau melakukan petualangan tapi mau yang safety Mhm. gitu kan, Mhm. karena itu jadi concern pertama sih ke orang kalau kalau apa, melakukan kegiatan petualangan ini gitu. Jadi tentunya dengan kalau kita udah bisa meningkatkan atau memperlihatkan bahwa kita berubah, kita melakukan improvement, itu aja mungkin udah akan menarik orang untuk datang gitu. Mhm, Oke, mhm, baik, terima Satu kasih. lagi Bu, Oh, mhm. ada lagi nih. nah ini gejala open trip ini kan banyak Oke, kan iya ya, iya, open trip. Ini heeh, bahwa
IATA juga tuh Heeh. yang koordinatornya tuh itu udah Iya, diajak IATA mengajak mereka itu untuk meningkatkan mungkin bersertified iya, atau paling tidak meningkatkan kemampuan apa seperti apa iya, open trip iya, sama pengelolanya. iya. Ini kan fenomena open trip ya, boleh dibilang sebuah fenomena yang baru gitu ya, orang berwisata gitu. Karena memang ada banyak hal yang menguntungkan buat konsumen kan dari sisi harga, dari sisi kepraktisan dan lain-lain gitu ya. Sehingga ini menjadi menarik gitu. Tapi kemudian di sisi lain ada juga isu-isu yang negatif juga yang berkembang di sana gitu. Jadi memang sebenarnya pengelola open trip ini kan tour operator juga gitu, yang juga mereka juga pun harus punya sertifikat, punya izin, punya mengikuti juga standar-standar yang ada gitu. Jadi nggak bisa terlepas karena ini open trip, nggak tinggal di situ. Jadi mereka bebas dari aturan-aturan yang atau standar-standar yang ada gitu. Jadi tetap harus dipatuhi. Makanya itu kembali lagi ke pengawasan lokalnya gitu kan. Jadi itu yang harus biarpun open trip atau apapun jenisnya datang dari manapun, ada online travel agent, ada open trip, ada tour operator, sama aja sebenarnya gitu. Nah, itu jadi ini juga tuh jadi satu challenge juga buat kami untuk menggandeng mereka juga gitu. Saya bukan nyebut tadi pernah nyebut soal satu gunung es ya di Indonesia. Nah ini pandangan IATA gimana? Sebab itu kan Mm-mm, sebenarnya itu bisa menjadi magnet mm-mm, wisatawan petualangan. Tapi itu mm-mm. kan mungkin kita kendalanya keamanan dari sisi Security. sospol. Iya, betul betul. Nah itu gimana IATA memandang Mm-mm, itu? mm-mm. Atau mungkin kita pelaku ini apa mungkin operator itu saat ini kan memang tadi pakai pesawat helikopter ya banyak kan. Tapi Iya. apa operator kurang sosmed dengan penduduk Mm, kan kalau di pecinta alam biasanya belajarnya sosmed mm-mm, mm-mm. kemampuan sosmed kurang atau memang nggak tersentuh itu. Iya, iya, memang saya sendiri juga, saya udah 2 kali naik Kartens. Kebetulan keduanya lewat Freeport, jadi saya belum pernah yang naik helikopter atau yang lewat Sugapa, lewat desa yang kita harus jalan 9 hari gitu ya. Jadi, tapi kita sih sebenarnya punya cita-cita gitu ya. Kalau masyarakat itu dapat remah-remah ekonominya dari kegiatan pendakian gunung, itu pasti kan mereka juga akan ikut menjaga gitu. Tapi kan apa yang terjadi sekarang tuh memang banyak situasi politik yang kita nggak bisa ceritakan gitu kan. Jadi, akhirnya jadi yang kurang mendorong perkembangan dari, gunung ini sebagai magnet gitu ya. Kalau misalnya kita bisa ciptakan, sebenarnya saya tuh punya mimpi gitu gimana membuat Kartens itu seperti di Himalaya. Himalaya itu kan kita bisa mendaki 18 hari di mana setiap desa itu yang kita lewati mereka jualan makanan, mereka jual merchandise, mereka jual penginapan, tea house gitu ya. Sehingga remah-remah ekonominya terbagi pada Oke. masyarakat di sana gitu. Ketika remah-remah ekonomi itu bisa didapat oleh mereka, mungkin mereka akan bersama-sama menjaga gitu. Jadi mungkin itu harus ada satu orang yang kuat gitu ya, yang menghancurkan situasi-situasi yang negatif yang berkembang di sana gitu. Yang ini ingin menguasai, yang ini karena tahu uangnya pasti besar. Karena pendaki yang mau mendaki ke Kartens itu mereka rela membayar sampai $15.000 gitu kan untuk perjalanan hanya untuk Oke. 4 hari gitu. Dan juga kalau situasi soal security ini yang kita nggak bisa security ini kita nggak bisa itu beyond dari kontrol kita gitu kan. Jadi ya nanti mungkin tunggu kalau ketika situasi security-nya udah aman, kita ingin juga membangun sana gitu. Padahal itu memang bisa jadi maskot wisata Betul, petualangan kita. betul, bukan bisa lagi emang emang sudah jadi maskot sebenarnya ya karena kan nggak usah diapa-apain tuh orang akan datang ke sana karena masuk dalam Seven Summit gitu, ya kan? Nah, iya. Oke, terima kasih Bu Dokter Amalia Yunita yang sudah memberikan beberapa
insight ya buat kita khususnya di petualangan adventure ini. Nanti kapan-kapan kita bisa adventure bareng-bareng ya Ibu ya. Iya, ditunggu loh. Benar. Nanti kita ke Sukabumi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah banyak gambaran nih yang sudah Ibu Amalia berikan. Nanti teman-teman juga boleh tanya di bawah ini mengenai rencana teman-teman, dan juga nanti juga akan diberikan tips-tips untuk mendapatkan adventure terbaik. Terima kasih banyak Oke. Ibu. Sama-sama Sampai Diva jumpa dan yang lain lain-lain. waktu. Semoga kita Semua. bisa bertemu lagi. Oke, Oke teman-teman, siap. boleh tanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Ah. wabarakatuh.